Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Tazkiyah kelas 9 yang Ustaz cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Setelah pekan kembali kita membahas tentang rumus-rumus bagaimana cara menentukan luas permukaan dan volume dari tabung, kerucut, dan bola, begitu ya. Nah, agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik serta amal yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan perhatikan. Untuk nomor 1 diperlihatkan sebuah gambar tabung yang di dalamnya ada bolanya, begitu ya. Yang mana bolanya itu sisi kiri, kanan, dan atasnya itu menyentuh bagian dinding tabung ya. Nah, jika luas permukaan bola 100 cm persegi, maka luas permukaan tabung adalah berapa, gitu ya. Jika luas permukaan bolanya berapa? 100 cm persegi, maka luas permukaan tabungnya adalah berapa? Di sini ada pilihannya 4. Kita lihat pembahasannya. Luas permukaan bola itu 4 VR kuadrat ya rumusnya. Maka 4 VR kuadrat sama dengan 100 cm persegi berarti ya. Nah, jika 2 VR kuadrat berarti 50 cm persegi ya. Karena 4-nya 100, maka kalau 2 berarti 50 setengahnya. Nah, luas permukaan tabung adalah rumusnya 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT, kan? 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Itulah permukaan tabung. Ya. Karena T-nya sama dengan 2R, ya. Sekali lagi, karena T-nya sama dengan 2R, tinggi tabung itu sama dengan 2 kali jari-jari bola, maksudnya begitu. Maka rumus T-nya diganti dengan 2R, sehingga menjadi 2 PR kuadrat ditambah 2 PR dikali 2R. Ya, sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 4 PR kuadrat. Nah, kembali lagi ke yang atas bahwa 2 PR kuadrat itu adalah 50 cm persegi dan 4 PR kuadrat adalah 100 cm persegi. Sehingga kalau dijumlahkan jadi 150 cm persegi. Ya. Nah, ada cara cepatnya sebenarnya, begitu ya. Nah, untuk mengetahui luas tabung jika diketahui bolanya seperti begitu, langsung saja 3/2 kali luas permukaan bola. Ya, itu saja rumusnya, berarti 3/2 kali luas permukaan bola. Masukkan saja 3/2 kali 100 sama dengan 150 cm persegi. Ya, begitu. Nah, berikutnya nomor 2, sebuah kerucut mempunyai volume 30 cm kubik. Ya. Jika diameter kerucut diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, maka volume kerucut yang baru ya adalah berapa? Baik, kita lihat rumusnya. Volume kerucut adalah 1/3 VR1 kuadrat ditambah T1. Ini sama dengan 30 cm kubik ya. Rumus aslinya kan 1/3 VR kuadrat T, begitu ya. Nah, pakai nomor 1 itu artinya untuk mengetahui ini adalah awalnya segitu, gitu ya. Nah, karena diameter diperbesar 3 kali, maka jari-jari kedua atau jari-jari yang baru adalah 3 kali R1 dan tingginya adalah 2 kali dari tinggi semula atau T2 sama dengan 2T1. Maka volume kerucutnya 1/3 pi. Nah, masukkan R2-nya itu adalah 3R1 kuadrat dikali T-nya, T2 itu adalah 2T1. Ya, maka dimasukkan 1/3 pi 9 kali R1 kuadrat dikali 2T1. Nah, diperoleh 9 kali 2 itu 18, 18 dibagi 3 ya. 18 dibagi 3 adalah
Oh, mohon maaf. 18 kali. Nah, sepertiga pi R1 kuadrat T1 itu kan 30 cm kubik ya tadi. Sekali lagi, 1/3 pi R1 kuadrat T1 kuadrat ini kan 30 cm ini ya. Maka langsung saja masukkan 18 kali 500 18 kali 30 cm kubik, hasilnya 540 kuadrat ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya yang nomor 3, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 18 cm adalah berapa? Nah, pembahasannya lihat, ini kalau digambarkan ada sebuah kubus atau kotak ya, dimasukkan bola yang jari-jarinya 9 cm. Berarti tinggi kubus adalah 18 cm begitu ya. Nah, atau rusuk kubusnya. Nah, maka volume bola terbesar yang dapat dimasukkan dalam sebuah kubus dengan rusuk 18 cm adalah bola dengan diameter 18 cm ya, atau jari-jarinya 9 cm. Sehingga volume bola tersebut adalah 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 pi 9 pangkat 3 ya. Kalau dijabarkan 9 pangkat 3-nya menjadi 9 kali 9 kali 9 ya. 9 yang pertama dibagi 3 hasilnya menjadi 4pi kali 3 kali 9 kali 9, hasilnya 972 pi cm kubik ya. Pi-nya tidak dijabarkan apakah itu 3,14 atau 22/7. Di sini tidak diminta untuk dijabarkan ya. Tiga nomor 4, 2 buah bola dengan jari-jari masing-masing 10 cm dan 20 cm. Tentukan A perbandingan luas permukaan kedua bola, B perbandingan volume kedua bola. Ya, lihat pembahasannya. Rumus luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat ya. Sekali lagi, rumus luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Nah, di sini kenapa ada angka 1 dan 2 pada R-nya? Karena ada 2 buah bola ya. Nah, 4pi dengan 4pi ya, karena itu sama maka kita coret. Hasilnya berarti tinggal R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Ya. Berarti 10 kuadrat berbanding 20 kuadrat. Nah, 100 banding 400 berarti 1 banding 4 begitu ya. Kemudian untuk rumus volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 ya. Seperti tadi ada R1 R2 karena ada 2 bola, maka 4/3 pi-nya dua-duanya dicoret ya. Hasilnya menjadi 10 pangkat 3 berbanding 20 pangkat 3. Ya, 1000 banding 8000 ya. Berarti 1 banding 8 ya. Untuk nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, ini seperti sebuah peluru ya, peluru yang masih ada dalam cangkangnya begitu. Jari-jari dan tinggi tabung ya, jari-jari dan tinggi tabung masing-masing 30 cm dan 60 cm. Berarti jari-jari tabung itu adalah 30 cm dan tingginya 60 cm. Tinggi kerucut dan garis pelukisnya masing-masing 40 cm dan 50 cm ya. Sekali lagi, tinggi kerucutnya adalah 40 cm dan garis pelukis adalah 50 cm. Tentukan luas permukaan bangun di atas. Nah, bangun di atas adalah gabungan tabung tanpa tutup ya. Ini kalau dipisahkan, ini adalah sebuah tabung yang tidak memiliki tutup karena dia sudah ditutup oleh kerucut begitu ya. Jadi kalau dilepaskan maka tabungnya bolong sebenarnya yang atasnya. Jadi sebenarnya itu adalah tabung tanpa tutup dan kerucut tanpa alas. Jadi kalau dicabut juga maka itulah sebuah kerucut yang bawahnya juga bolong. Jadi yang tidak memiliki alas begitu ya. Atau hanya selimutnya saja untuk kerucutnya itu. Nah, maka cari luas masing-masing kemudian jumlahkan. Nah, luas tabung tanpa tutup adalah berarti luas selimut tabung ditambah alas tabung ya. Selimut tabung rumusnya adalah 2 pi RT. Sedangkan alas tabung karena dia berbentuk lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat dan di sini pi-nya adalah 3,14. Maka kita masukkan 2 pi RT berarti 2 kali 3,14 kali 30 kali 60 ya. Ditambah pi R kuadrat berarti 3,14 kali 30 kali 30. Hasilnya sama dengan
14.130 cm persegi. Kemudian luas selimut kerucut, rumusnya adalah PRS, ya, R itu jari-jarinya, yaitu sama dengan jari-jari tabung 30 cm, dan S-nya adalah, atau garis pelukis itu adalah 50 cm, ya. Maka kita masukkan 3,14 pi-nya, R-nya 30, S-nya 50 cm, dikalikan berarti sama dengan 4.700 cm, 710 cm persegi. Maka jumlahkan yang hasil dua-duanya tadi, hasilnya menjadi 18.840 cm persegi. Ya. Nomor 6. Sebuah benda berbentuk setengah bola pejal, artinya bola yang ada tutupnya. Yang setengah bola itu yang setengah bola padat, bukan setengah bola kosong seperti bola plastik yang dibelah dua, itu kan kosong ya tengahnya. Ini bukan. Seperti tolak peluru, tahu ya? Sebuah bola besi begitu dibelah dua, maka pejal, artinya ada isinya begitu ya. Jadi nggak kosong. Nah, yang diminta adalah berdiameter 60 cm, pi-nya 3,14. Tentukan luas permukaannya dan B volumenya. Ya, kita lihat pembahasannya. Luas permukaan setengah bola pejal adalah 3 pi r kuadrat. Berarti 3 dikali 3,14 dikali 60 kuadrat. Hasilnya 3 kali 3,14 kali 3.600 sama dengan 33.912 cm persegi. Sedangkan volumenya, volume setengah bola berarti volume bola penuh dikali dengan setengah. Setengah dikali 4/3, ya. Ini dicoret 4-nya dengan 2, hasilnya jadi 2/3 pi r pangkat 3. Ya, masukkan 2/3 kali pi-nya 3,14, r pangkat 3 berarti 60 kali 60 kali 60. Hasilnya 45.216 cm kubik. Terakhir, nomor 7, ini sebuah soal cerita. Sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang panjang jari-jarinya 10 cm penuh berisi air, ya. Itu di atas itu sebuah wadah berbentuk setengah bola kayak baskom lah begitu mungkin. Nah, seluruh air dalam bola dituang ke dalam wadah berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola, yaitu sama-sama 10 cm, ya. Nah, tentukan tinggi air dalam wadah. Nah, ditanya T itu ya dalam gambar. Pembahasannya, volume air dalam tabung itu sama dengan volume setengah bola, ya kan? Nah, sehingga V tabung sama dengan V setengah bola. Volume tabung adalah pi r kuadrat T sama dengan volume setengah bola 2/3 pi r pangkat 3. Ya. Pi r kuadratnya dipindahkan ke bawah, ya, sehingga menjadi membagi 2 pi r pangkat 3, ya, sehingga dia bergabung dengan 3 menjadi 3 pi r kuadrat. Begitu ya. Jadi kurang lebih begini. 2/3 ditambah pi r kuadrat, begitu ya. Nah, kurang lebih begitu asalnya. Sehingga asalnya di atas, ketika dia pindah ruas menjadi membagi, kalau perkalian menjadi pembagian, dan kalau perkalian menjadi pembagian menjadi perkalian, begitu ya. Maka diperolehlah pi r kuadratnya sama-sama dicoret, ya. Jadi kan asalnya begini, 2 pi, kalau yang atas itu kan r kan pangkat 3 dibagi 3 pi r kan r kuadrat. Maka r yang ini coret 1, yang ini coret 2. Nah, pi dengan pi sama-sama dicoret, hasilnya adalah 2r dibagi 3. Begitu ya. Prosesnya mengerti ya. Nah, maka dimasukkan angkanya 2 kali 10 dibagi 3. 20 dibagi 3 sama dengan 6,67 cm. Ya, anak-anak sekalian, itu yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan ada ulangan untuk materi tentang bangun ruang sisi lengkung ini.
Silahkan disimak baik-baik, banyak berlatih, baru nanti kita akan ulangan sehingga nilai kalian menjadi baik begitu ya. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian kalian semua. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.